Nah, belum lama Farid ini jalan. Di arah depannya itu dia melihat ada sepasang mata ini yang bersinar dari balik semak pepohonan. Farid akhirnya berhenti di situ kan. Dia ini mengamati. Dan setelah seksama dia ini amati, ternyata itu adalah harimau belang berwarna hitam dan putih. Jadi harimau itu nampak duduk dengan tenang, seolah-olah sedang mengawasi Farid. Farid ini membuka matanya secara perlahan. Karena sayup-sayup Farid ini mendengar seperti ada suara yang membangunkan dia. Jadi suara ini adalah suara nenek tua. Nah, ayo nak bangun, kamu udah ditunggu. Ayo nak bangun. Nah, setelahnya Farid ini kan membuka matanya. Dia ini melihat, jadi ada sosok nenek tua dengan pakaian ini serba putih sedang berjalan di hadapannya. Jadi nenek tua ini nampak memukul kentongan ini berkali-kali. Tuk, 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 seolah-olah menandakan sedang ada bahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rencang semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, selalu diberikan kelancaran dalam beraktivitas dan juga kelancaran rezeki. Kembali lagi berjumpa dengan saya Sumarga, dan alhamdulillah di video kali ini kembali saya akan menceritakan satu kisah tentang pendakian. Nah, buat rencang semua yang menonton tayangan kali ini dan belum subscribe, yuk subscribe dulu dan jangan lupa untuk klik notifikasi loncengnya. Tentunya agar channel ini semakin berkembang dan saya semakin bersemangat lagi dalam membagikan cerita-cerita terbaru. Dan semoga amal kebaikan rencang semua dibalas sesuatu yang lebih besar dan berlipat-lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, tanpa berlama-lama, pasang headphone masing-masing dan tetap waspada sekeliling Anda. Oke, untuk kisah kali ini dibagikan oleh rencang kita yang namanya Farid. Jadi Farid ini domisilinya di Jakarta dan dia menceritakan pengalaman pendakiannya yang sangat luar biasa di tahun 2009 ketika dia ini sempat tersesat seorang diri di belantara dari Gunung Ciremai selama beberapa hari. Nah, harapan dari Farid, semoga rencang semua yang menonton tayangan ini nantinya bisa memetik hikmah dan pelajaran dari apa yang sudah Farid ini alami, terutama bagi rencang semua yang akan melakukan aktivitas pendakian gunung. Jadi pesan dari Mas Farid, semua ini harus dipersiapkan secara benar-benar matang. Dari mulai persiapan fisik, mental, manajemen logistik, manajemen waktu, dan lain sebagainya, semua harus benar-benar dipersiapkan secara matang. Oke. Jadi kisah dari Mas Farid ini berawal ketika di hari Jumat, di mana pada waktu itu Farid dan kedua temannya yang namanya Wawan dan Yusuf ini akan berangkat menuju ke Gunung Ciremai via jalur Linggarjati. Jadi di siang itu, selepas mereka bertiga ini sholat Jumat, mereka ini udah ngumpul di rumahnya Farid. Di sana mereka ini sempatkan untuk packing ulang perlengkapan dan logistik yang akan mereka bawa, di mana semuanya itu udah mereka persiapkan beberapa hari sebelum mereka ini berangkat. Nah, singkat cerita, di sekitaran jam 4 sore, mereka ini mulai berangkat dari Jakarta pakai mobil sewaan. Jadi mereka bertiga ini patungan, nyewa satu mobil. Mereka ini berangkat. Nah, di tengah perjalanan, hujan ini mulai turun dengan sangat deras. Kemudian mereka bertiga ini kan mampir terlebih dahulu ke satu minimarket. Di sana mereka sempatkan untuk berteduh, mereka juga beli rokok di sana. Karena memang hujan pada waktu itu, informasi dari Mas Farid, ini benar-benar sangat deras. Jadi jarak pandang ke depan ini sangat terbatas. Nah, Farid ini nggak mau ambil resiko waktu itu, karena kebetulan dia ini kan yang nyetir. Nah, jadi setelah mereka ini nunggu selama ya kurang lebih setengah jam, akhirnya hujan ini mulai mereda. Kemudian mereka ini langsung melanjutkan perjalanan. Nah, singkat cerita, di sekitaran jam setengah 9 malam, mereka ini udah keluar dari pintu tol Kanci yang ada di Cirebon. Perjalanan dilanjutkan untuk menuju ke Linggarjati. Dan waktu itu informasi dari Farid, mereka ini sempat nyasar. Jadi ketika mereka ini menuju ke basecamp Linggarjati, mereka ini sempat nyasar. Akhirnya mereka memutuskan untuk berhenti di salah satu warung. Jadi mereka ini akan makan malam terlebih dahulu, sekalian akan tanya jalan kan. Nah, mereka ini makan nasi goreng. Setelah nasi goreng ini habis, mereka ini bayar, sekalian mereka ini tanya dengan yang pemilik warung ini kan, ini jalan untuk
ke Linggarjati ini jalannya kemana Pak? Dijawablah oleh si pemilik warung. Akhirnya setelah mendapatkan informasi, mereka pun lanjut jalan. Nah, waktu itu mereka ini nggak ada sesuatu yang aneh, perjalanan ini lancar, sampailah mereka ini di base camp dari Linggarjati. Nah, sesampainya di sana, di base camp, kondisinya ini nampak sangat sepi, jadi nggak ada pendaki sama sekali, nggak ada pula yang jaga pos perizinan. Nah, mereka ini mikir karena kemungkinan kan waktu itu udah mulai masuk ke tengah malam, jadi wajar lah kalau nggak ada orang gitu. Akhirnya mereka bertiga memilih untuk bersantai terlebih dahulu di situ. Mereka duduk-duduk di depan pos perizinan sambil menghisap sebatang rokok. Nah, pada saat itu Farid ini nggak sengaja baca sebuah pengumuman yang ada di mading. Jadi mading ini ada di pos perizinan itu. Nah, pengumuman ini bertuliskan kalau jalur pendakian dari Linggarjati ini untuk sementara ditutup karena cuacanya sedang memburuk. Nah, akhirnya karena nggak mau perjalanan mereka ini jadi sia-sia, akhirnya mereka pun mencoba untuk mencari orang yang ada di sekitaran situ. Mereka ini mau tanya kan perihal ya pengumuman itu ini benar apa enggak. Jadi mereka ini kan udah jauh-jauh dari Jakarta sampai Cirebon. Nah, setelah mereka nyari, ini nggak ada orang sama sekali, jadi benar-benar sepi. Dan ternyata di belakang dari pos perizinan itu ada satu rumah. Akhirnya mereka ngetuk kan pintu rumah itu, dan setelah diketuk beberapa kali, penghuni rumah pun menyaut. Lalu si pemilik rumah ini membukakan pintu. Ternyata orang itu adalah petugas registrasi. Kemudian di situ Farid ini mulai bertanya kan sama orang itu, ini maaf Kang, udah ganggu istirahatnya lah malam-malam. Oh iya nggak apa-apa Kang, kenapa, ada apa? Ada yang bisa saya bantu nggak? Iya, ini betul nggak pengumuman yang ditempel di mading itu, kata si Farid kan. Kalau buat sementara jalur pendakian ini ditutup. Oh iya betul Kang, ini cuacanya sedang memburuk, ini sementara masih ditutup. Aduh, ya gimana ya Kang? Ini loh, kami ini dari Jakarta Kang, nggak tahu kalau jalur pendakian ini ditutup. Jadi kami jauh loh Kang dari Jakarta. Kira-kira ada solusi nggak biar kami ini bertiga bisa tetap naik? Nah, waktu itu yang jaga pos registrasi yang lagi ada di rumah ini cuma bilang, ya saya nggak punya solusi apa-apa. Kalau memang akang-akang ini bertiga berani, ya silakan aja naik. Tapi kalau nanti terjadi sesuatu, ya kalian sendiri yang nanggung resikonya, kata orang itu kan. Nah, akhirnya mereka bertiga berdiskusi kecil di situ. Mereka berdiskusi, setelahnya mereka pun memutuskan untuk tetap melakukan pendakian dengan resiko ditanggung sendiri. Nah, gak begitu lama petugas itu memberi pesan ataupun saran kepada mereka untuk tidak melanjutkan pendakian ketika kabut tebal ini udah mulai turun. Pokoknya kalian jangan sampai melanjutkan pendakian ketika kabut ini udah mulai turun dengan tebal. Nah, mereka bertiga pun nurut, mereka mengucapkan terima kasih dan langsung jalan mereka ini. Nah, waktu itu ketika mereka jalan, Farid ini sempat bilang, ini kan udah tengah malam ya, gimana kalau kita nginep dulu aja di base camp, besok pagi-pagi kita berangkat. Nah, akhirnya Wawan sama Yusuf ini nurut. Nah, karena memang pada waktu itu kan udah masuk ke tengah malam, jadi mereka bertiga akhirnya memutuskan untuk istirahat terlebih dahulu di base camp dan baru akan melakukan pendakian di keesokan harinya. Nah, mereka pun mulai tidur di situ. Mereka pakai alas matras, mereka pun masuk ke dalam sleeping bag. Nah, singkat cerita di subuh hari itu mereka sudah bangun. Mereka bangun, mereka subuhan, mereka ini kembali ngecek perlengkapan dan logistik, barangkali ada yang ketinggalan kan. Nah, setelah yakin semuanya aman, akhirnya mereka ini mulai jalan. Jadi mereka ini jalan bertiga untuk menuju ke hutan dari Gunung Ciremai. Nah, di tengah perjalanan, mereka ini sempat menemukan beberapa warung, tapi karena kondisinya ini masih pagi, jadi warung-warung ini kan masih tutup. Kemudian mereka ini memutuskan untuk istirahat sebentar di situ kan, sambil nunggu warung ini buka. Jadi siapa tahu bentar lagi ada warung yang buka, jadi mereka ini rencananya akan sarapan terlebih dahulu di situ. Karena mereka ini kan belum sempat sarapan tadi dari base camp. Nah, bener aja nggak lama kemudian ada satu orang yang datang dan ternyata itu salah satu pemilik warung yang ada di sana. Akhirnya mereka pun sarapan kan. Nah, setelah selesai sarapan, Farid dan Wawan ini tiduran di warung itu. Karena semalam mereka berdua ini tidurnya nggak nyenyak. Jadi cuma Yusuf aja yang tidurnya ini benar-benar pulas ketika di base camp. Ya adalah waktu itu mungkin sekitaran setengah jam Farid dan Wawan ini istirahat di sana, mereka sampai tertidur gitu sampai setengah jam. Dan setelah bangun ini Yusuf ini langsung bilang sama mereka berdua, ini gimana, ayo langsung jalan. Nah, mereka berdua pun nurut, mereka pun langsung jalan kan. Mereka jalan pelan-pelan.
Nah, selama perjalanan mereka ini seringkali berhenti karena jalur dari Linggarjati ini, informasi dari Farid ini benar-benar membuat mereka ini sangat kelelahan. Jadi waktu itu Farid ini juga merasa kalau beban yang dia bawa ini sangat berat. Jadi beberapa kali Farid dan Wawan ini sempat bertukar keril, jadi saling bergantian, nanti gantian lagi, karena beban Farid ini benar-benar berat waktu itu. Nah, mereka ini masih lanjut jalan. Nah, di tengah-tengah perjalanan itu, tiba-tiba Farid ini merasa kalau kakinya ini kok sakit gitu, sulit digerakkan. Farid ini bilang sama kedua temannya kan, ini berhenti dulu bentar, ini kayaknya kakiku kram. Akhirnya mereka berhenti di situ. Nah, waktu itu Yusuf sama Wawan ini langsung ngecek kondisi dari kakinya Farid. Jadi kakinya Farid ini diolesi dengan gel itu pereda nyeri otot. Mereka istirahat sebentar dan alhamdulillah nggak begitu lama kaki dari si Farid ini sudah bisa digerakkan lagi, udah nggak kaku lagi. Mereka kembali berjalan pelan-pelan menikmati pendakian itu. Nah, selama perjalanan nggak ada hal aneh yang mereka ini alami. Dan sekitaran jam 1 siang mereka ini udah sampai di pos Pangalap. Jadi sesampainya di pos Pangalap ini mereka istirahat di sana, sekalian mereka ini akan makan siang. Jadi di sana mereka ini mulai mengeluarkan kompor, mereka masak mie instan, dan setelahnya mereka ini makan siang sembari berdiskusi. Nah, waktu itu Farid ini sempat tanya sama si Wawan sama Yusuf, ini kita mau lanjut jalan kapan? Nah, Wawan ini yang menjawab, nanti aja Rid, ini udah gerimis, langitnya juga udah kelihatan gelap bener ini, mendingan kita pasang bivak dulu lah di sini. Nah, akhirnya mereka pun sepakat untuk memasang bivak darurat terlebih dahulu karena kondisinya ini mau turun hujan deras sebelum nantinya mereka ini melanjutkan pendakian. Nah, akhirnya di sekitaran jam 2 siang itu, setelah mereka makan siang, mereka mulai memasang bivak darurat. Jadi mereka memasang bivak di tali di pohon-pohon itu, dan gak lama setelah bivak itu jadi, bener aja hujan ini turun dengan sangat deras. Nah, waktu itu hujan ini turun, terus reda, turun lagi dengan deras, reda lagi. Itu berkali-kali seperti itu. Nah, akhirnya mereka ini kan berdiskusi di bawah bivak itu, mereka berdiskusi, ini gimana enaknya? Karena situasinya ini udah nggak memungkinkan kan untuk melanjutkan pendakian. Akhirnya mereka bersepakat, mereka memutuskan untuk menginap 1 malam di sana, di pos 1, di Pangalap. Dan baru akan melanjutkan perjalanan di keesokan harinya di sekitaran jam 5 lah, habis subuhan itu. Jadi rencana mereka bertiga ini, mereka besok akan langsung jalan di pagi hari ini sampai ke puncak, langsung summit. Nah, akhirnya bivak ini dicopot setelah hujan ini reda dan mereka pun mulai mendirikan tenda di situ. Dan gak lama kemudian setelah tenda berdiri, hujan ini bener aja kembali turun lagi dengan sangat deras. Nah, waktu itu kabut juga datang dengan sangat tebal dan situasi itu berlangsung sampai di malam hari. Nah, singkat cerita, ketika hujan ini udah reda, Farid, Wawan, dan Yusuf ini mencoba untuk membuat api unggun kan, untuk menghangatkan badan. Tapi karena kondisinya ranting dan tanah ini ya semuanya basah karena seharian ini kan diguyur hujan, hujannya ini nggak nentu, kadang deras, kadang reda, deras lagi. Jadi api unggun ini nggak mau nyala di situ. Nah, akhirnya mereka pun memutuskan di sekitaran jam 8 malam, mereka bertiga ini memutuskan untuk tidur aja lah, karena ini mau ngapain juga kan. Nah, waktu itu sebelum mereka ini memejamkan mata, mereka ini kan sempat ngobrol dulu dalam tenda. Mereka udah masuk ke dalam sleeping bag. Nah, waktu itu mereka bertiga ini semuanya mendengar seperti ada suara langkah kaki dari luar tenda. Nah, Yusuf ini kan langsung bilang sama kedua temennya di situ, si Farid kan sama si Wawan ini, kalian dengar nggak? Kedua temennya ini mengangguk. Nah, akhirnya Yusuf ini nyoba kan ngintip dari sela-sela pintu tenda itu, dia buka sedikit di situ. Dia lihat keluar ini nggak ada apapun, nggak ada siapa-siapa di luar. Nah, setelahnya Yusuf ini sempat bercanda sama kedua temennya. Dia ini berbisik ke teman-temannya, itu jangan-jangan suara setan yang lagi jalan. Ah, udah, kamu itu mendingan kita tidur. Udah, nggak usah bicara yang macam-macam, kata si Farid ya. Mau setan, mau macan, selama mereka ini nggak nyelakain kita ya biarin aja, kata si Farid. Akhirnya mereka pun bertiga berusaha untuk bisa tertidur di situ. Nah, di sekitaran jam 3 dini hari, mereka semua sudah terbangun karena mereka ini akan melanjutkan pendakian kan waktu itu. Jadi mereka ini bangun, mereka masak dulu untuk sarapan. Nah, singkat cerita, selesai sarapan, Farid, Wawan, dan Yusuf ini mulai menyiapkan apa saja yang akan dibawa untuk bekal mereka perjalanan menuju ke puncak.
Jadi tenda dan tas keril mereka yang besar itu mereka tinggal di pos 1 itu di Pangalap, dan mereka ini cuma bawa depa kecil dan beberapa peralatan dan logistik seperlunya. Nah, setelah semuanya siap, perjalanan pun dimulai. Mereka ini jalan tepat di jam 5 pagi. Nah, singkat cerita, di sekitaran jam 8 mereka ini udah sampai di Batu Lingga. Nah, di sana mereka sempat istirahat sebentar. Mereka ini sekedar ya mengatur nafas, mereka minum air, mereka lanjut jalan lagi. Nah, ketika jalan ke pos berikutnya, Farid ini mulai merasakan kalau kakinya ini kok ngerasa berat. Jadi dia ini jalan kok buat melangkah, kakinya ini kok ngerasa berat. Tapi kondisinya dia ini belum bilang sama kedua temannya. Jadi di situ Farid ini masih terus lanjut jalan sampai pada akhirnya mereka bertiga ini sampai di pos Sangga Buana 2. Nah, ketika sampai di sana, Farid ini langsung bilang ke Wawan dan Yusuf kalau kakinya ini nggak tahu kenapa kok tiba-tiba ngerasa berat buat jalan. Jadi Farid ini sampai di sana baru bilang gitu loh. Nah, Farid ini izin, dia mau balik ke camp. Dia nggak ikut ke puncak. Nah, waktu itu Wawan ini sempat bilang ke Farid, yuk kalau mau balik ke camp yuk bareng-bareng, Rid. Jangan sendiri-sendiri gitu. Nah, waktu itu si Yusuf juga setuju kan dengan apa yang dikatakan oleh si Wawan itu. Akan tetapi Farid ini nolak. Karena pengakuan dari Farid, dia ini nggak enak sama kedua temannya. Masa gara-gara kakiku berat aja, kalian berdua ini nggak jadi muncak gitu. Nah, akhirnya setelah mereka ini berdiskusi kecil, Farid ini tetap mutusin untuk turun sendiri menuju ke tempat camp kan. Sedangkan Wawan dan Yusuf ini disuruh sama Farid untuk tetap melanjutkan pendakian ke puncak. Ya meskipun awalnya si Wawan dan Yusuf ini mereka berdua agak berat hati kan dengan sikap Farid yang tetap kekeh untuk kembali ke tempat camp. Jadi ya mau gimana lagi karena Farid mintanya seperti itu. Nah, dari situ si Wawan dan Yusuf ini pun akhirnya membekali Farid untuk turun ini ya dengan sebuah headlamp, sebilah golok, 2 bungkus biskuit, 1 botol air mineral, dan setengah bungkus rokok. Jadi dibekali oleh kedua temannya itu untuk turun. Nah, setelahnya Farid ini jalan turun, sementara Wawan dan Yusuf ini jalan ke atas. Nah, ketika perjalanan turun, setelah Farid ini melewati Batu Lingga, Farid ini sempat berhenti di situ untuk sekedar mengatur nafas, lalu dia mulai mengeluarkan sebatang rokok dan menghisapnya. Nah, waktu itu Farid ini baru sadar kalau golok yang diselipin di kepala kerilnya itu ternyata udah nggak ada. Nah, Farid ini mikir di situ, mungkin goloknya ini jatuh waktu dia ini tadi turun gitu kan. Ya semoga aja nanti si Yusuf apa Wawan ini nemuin goloknya. Karena sayang golok ini masih baru gitu loh, masih dibeli baru ini sama si Yusuf. Jadi dia ini kan juga ngerasa nggak enak. Nah, setelah menghabiskan sebatang rokok, Farid ini langsung lanjut jalan. Dia ini turun untuk menuju ke tempat camp. Nah, selama perjalanan turun, alhamdulillah semuanya ini lancar, nggak ada kendala apapun. Farid ini jalan, dia melewati pos Papatere, dia melewati tanjakan Seruni. Jadi Farid ini sudah melewati pos-pos itu. Kemudian Farid ini sempat di situ akhirnya memutuskan untuk berhenti lagi. Udahlah, aku tak istirahat sebentar. Lagian ini tenda udah kelihatan. Jadi Farid ini memutuskan untuk ngerokok lagi, sebat lagi di situ. Karena informasi dari Farid, tenda ini udah kelihatan dari tempat dia ini berhenti. Nah, di situ Farid ini kembali kan menyalakan sebatang rokok. Nah, ketika Farid ini sedang menikmati sebatang rokoknya, dia ini masih mengeluarkan asapnya gitu kan. Farid ini kembali melihat ke arah tenda. Yang jelas-jelas tenda ini udah terlihat tadi. Waktu itu tenda ini benar-benar seperti hilang dari pandangan Farid. Loh, dia ini langsung ngibas-ngibasin asap itu kan. Dilihat lagi, loh, kok tenda ini nggak kelihatan. Tadi jelas-jelas ini kelihatan. Nah, Farid ini agak panik. Dia ini langsung turun kan, matiin rokoknya, dia turun lari menuju bawah untuk memastikan keberadaan dari tendanya. Nah, singkat cerita, sesampainya di bawah, bener aja tenda itu nggak ada. Loh, ternyata ini bukan pos Pangalap, batin si Farid. Lah tadi yang tak lihat apa ya? Jadi Farid ini bingung di situ. Loh, tadi kok kayak tendaku, tapi ini bukan pos Pangalap. Ya bener aja kalau nggak ada tenda gitu kan. Nah, belum hilang rasa heran yang Farid ini rasakan. Di hadapan Farid ini, Farid melihat ada jalur yang bercabang. Nah, seingat Farid, kalau sebelumnya jalur itu nggak ada percabangan jalur. Nah, di situ Farid ini kan bingung. Akhirnya mau nggak mau, Farid pun memperhatikan kan kedua jalur itu yang bercabang. Jadi jelas di situ Farid ini melihat kalau jalur yang ke sebelah kanan ini jalurnya kelihatan bagus, bersih, dan nampak ini sedikit menurun. Sedangkan jalur yang ke kiri ini terlihat rusak dan agak menanjak. Nah, secara otomatis karena Farid ini jalan turun,
dia pun akhirnya memutuskan untuk ambil jalur yang ke kanan kan. Dia ini ambil jalur kanan, Farid ini jalan melewati jalur itu. Nah, awalnya jalur kanan ini yang awalnya terlihat bagus, rapi, bersih, ini semakin jauh Farid ini jalan, ini kok jalurnya berubah ya. Jadi jalurnya ini seperti dipenuhi dengan semak belukar ini yang sangat lebat. Nah, dari situ Farid ini pun merasa kalau jalan yang dia pilih ini salah. Nah, Farid ini jalan lagi akhirnya ke atas, dia balik lagi. Dia lari menuju ke arah percabangan tadi kan. Nah, sesampainya di percabangan, Farid ini berhenti sejenak di situ. Dia istirahat, dia ngambil nafas. Nah, setelah merasa cukup, akhirnya Farid ini jalan lagi, ambil jalur yang ke kiri. Awalnya jalur itu terlihat berantakan, udah seperti rusak, tapi semakin jauh Farid ini jalan, dia semakin dalam melewati jalur itu kan, jalurnya ini berubah jadi bagus dan nampak ini bersih. Nah, Farid akhirnya terus jalan di jalur itu. Nah, setelah berjalan cukup jauh, Farid ini akhirnya batin di situ. Ini jalur kayaknya bener, tapi kenapa kok nggak sampai-sampai ya di pos Pangalap? Jadi Farid ini ngerasa kok jauh bener ini jalurnya. Tapi Farid ini masih terus jalan di jalur itu. Dan tiba-tiba di hadapan dari Farid ini nampak beberapa pohon. Jadi pohon ini seperti pohon rotan. Jadi hutan rotan gitu yang sangat lebat. Nah, kemudian Farid ini kan memperhatikan sekeliling, kondisinya ini diperhatikan di situ. Dan setelah diperhatikan, entah kenapa Farid ini merasa dia ini seperti baru tersadar kalau dia ini berada di tengah-tengah hutan belantara. Nah, sementara pohon rotan yang awalnya dia ini sempat seperti lihat tadi, tiba-tiba pohonnya ini menghilang entah kemana. Jadi berganti dengan pepohonan yang lain. Nah, ini tadi kok kayaknya pohon rotan, ini kok berubah ya. Jadi Farid ini seperti baru sadar kalau dia ini udah berada di tengah-tengah dari hutan belantara. Nah, dalam kondisi seperti itu, Farid ini masih mencoba untuk tetap tenang di situ. Dia duduk di situ, dia ambil biskuit kan, dia makan biskuit. Jadi dia ini berusaha untuk nggak panik. Nah, tapi di momen itu Farid ini sebenarnya udah mulai menyadari kalau waktu itu dirinya ini sedang tersesat. Kemudian di situ Farid ini berdoa kan, mulai berdoa, dia mohon petunjuk pada Tuhan agar dia ini bisa kembali ke tenda. Nah, setelahnya karena nggak pengen dia ini tersesat lebih jauh, akhirnya Farid ini mencoba kembali ke atas, mengikuti jalur yang tadi. Nah, entah kenapa, Farid ini merasa aneh. Jadi jalur ketika dia ini kembali ke atas, jadi dia ini kan sempat lewati jalur itu tadi ketika turun. Ini kok jalurnya kayak beda ketika dia ini balik lagi ke atas. Jadi seperti bukan jalur yang tadi, seolah-olah jalurnya itu berubah. Nah, waktu itu Farid ini mulai panik, dia duduk lagi di satu titik lokasi, dia nyalain kan sebatang rokok untuk menenangkan dirinya. Nah, setelah rokok ini habis, Farid ini memutuskan untuk berteriak di situ. Dia minta tolong dengan harapan kedua temannya si Wawan dan Yusuf ini masih bisa mendengar dari teriakannya itu. Farid ini teriak di situ. Jadi Farid ini teriak dengan sangat keras, dan meskipun Farid ini sudah berteriak dengan sangat keras, nggak ada sautan dari kedua temannya. Yang terdengar di situ cuma ya suara dari hewan lutung. Jadi suara lutung ini terdengar saling bersahutan banyak sekali karena memang di hutan itu kan, hutan dari Gunung Ciremai ini sangat terkenal sebagai habitat hewan lutung. Nah, cukup lama si Farid ini duduk di sana, kemudian Farid ini merasakan kalau udara ini berubah menjadi lebih dingin dari sebelumnya. Nah, Farid pun akhirnya memutuskan untuk kembali jalan turun dengan harapan Farid ini bisa menemukan jalur yang benar. Setidaknya Farid ini bisa menemukan aliran sungai gitulah. Jadi Farid ini nggak ke atas lagi, dia tetap akhirnya turun di jalur kiri itu, dia turun di situ. Dia berharap menemukan aliran sungai. Farid jalan menerobos semak belukar, nggak jarang badannya ini juga tergores ranting dan beberapa kali juga terpleset sampai Farid ini jatuh. Nah, singkat cerita, hari ini udah mulai masuk ke gelap. Farid ini mulai menyalakan headlamp yang dia bawa, sembari dia ini masih terus berusaha untuk mencari jalan keluar kan. Sampai pada akhirnya Farid ini kembali terpleset dan terjatuh ini untuk kesekian kalinya. Nah, di situ tiba-tiba si Farid ini sayup-sayup mendengar, ini kok seperti suara adzan. Dia amati lagi, sayup-sayup terdengar memang suara adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi pada waktu itu Farid ini yakin kan di situ kalau ini adalah suara adzan maghrib, karena kondisinya ini udah mulai gelap. Aduh, ini udah maghrib, dan kondisinya Farid ini nggak pakai jam tangan, dan dia ini cuma bisa meraba-raba waktu pada waktu itu. Akhirnya di situ Farid ini kan berhenti, dia ini mikir lagi di situ, dia ini harus ngelakuin apa. Dia ini bener-bener bingung karena hari ini udah mulai nampak masuk ke gelap,
bentar lagi otomatis malam. Nah, Farid ini bingung karena dia sadar betul waktu itu kalau dia ini udah tersesat di tengah hutan belantara dari Gunung Ciremai. Nah, di tengah-tengah kondisi seperti itu, bisa nggak bisa, Farid ini harus bisa tetap berpikir secara dingin. Akhirnya Farid di situ kan duduk. Dia di situ mikir, ini aku harus gimana ya? Akhirnya Farid ini ngambil keputusan. Dia harus tetap terus jalan, meskipun perasaannya ini agak sedikit ragu. Karena kalau Farid diam di situ, ini bukan nggak mungkin dia ini bisa terkena serangan hipotermia. Karena Farid ini merasakan kalau udara ini udah mulai sangat dingin di situ. Jadi dinginnya ini seperti menusuk tulang. Akhirnya dia kembali jalan kan, untuk menggerakkan tubuhnya biar tubuhnya ini hangat. Dia ini jalan sembari terus berdoa. Sampai pada akhirnya Farid ini jalan ke bawah dan dia ini ketemu dengan medan yang cukup sulit. Nah, Farid ini masih terus jalan. Sampai pada akhirnya Farid ini salah tumpuan. Dia ini jatuh sampai tubuhnya ini terluka. Di situ Farid ini nggak nyerah. Dia berdiri lagi, bangkit lagi, dia jalan lagi di situ. Nah, setelah berjalan dengan ya melewati medan yang tadi cukup terjal, akhirnya Farid ini sampai di tepi dari aliran sungai. Di situ dia lihat ke depan, ini jalannya kemana ya? Akhirnya Farid ini pun jalan lagi. Dia mutusin untuk jalan lagi mengikuti aliran sungai itu. Dia jalan. Nah, ketika sedang jalan mengikuti dari aliran sungai itu, tiba-tiba Farid ini melihat kalau di hadapannya ini ada jurang. Tapi kondisinya jurang ini nggak begitu dalam. Karena nggak ada jalan lain gitu kan, akhirnya Farid ini pun nekat. Ya udahlah, aku tak lewatin jurang itu. Karena kondisinya juga nggak terlalu curam. Kalau aku balik lagi ke belakang udah nggak ada jalan juga. Akhirnya Farid ini jalan. Dia melewati jurang itu, dan setelah berhasil turun dari jurang itu, badannya ini udah ngerasa sangat lelah. Jadi akhirnya Farid ini duduk lagi di situ, dia istirahat. Nah, waktu itu Farid ini mengakui dia ini benar-benar udah cukup ketakutan, dan sesekali berteriak. Si Farid ini minta tolong di situ kan, dengan harapan ada seseorang yang mendengar teriakannya itu. Nah, informasi dari Farid sampai dia ini berhenti di satu tempat itu, dia ini udah menuruni 4 jurang. Nah, Farid ini kembali jalan di situ. Sampai pada akhirnya Farid ini ketemu lagi dengan jurang, di mana pada waktu itu jurangnya ini benar-benar curam. Nah, di situ Farid ini yakin kalau dia ini nggak mungkin bisa menuruni jurang itu. Akhirnya Farid pun memutuskan untuk nyari jalan lain kan. Farid ini kembali naik, nyari jalan yang ya dia rasa lebih aman lah untuk dilewati. Tapi sayangnya dia ini nggak menemukan jalan sama sekali. Jadi mau nggak mau Farid pun harus di situ menerobos semak belukar dan rimbunya pepohonan yang ada di sana daripada ngelewatin jurang tadi. Jadi Farid ini nekat di situ nerobos semak belukar. Dia juga yang terobos rimbunya pohon-pohon ini yang ada di sana. Nah, kondisinya tubuh dari Farid sendiri ini sudah benar-benar sangat kelelahan. Akhirnya dia istirahat lagi di satu titik di situ. Dia duduk, dia ngecek isi tasnya, dan nampak masih tersisa 1 bungkus biskuit dan juga setengah air di dalam botol. Nah, waktu itu Farid ini sempat melihat ke sekeliling. Ini benar-benar sudah gelap. Dan di hadapan si Farid ini cuma ada pepohonan dengan ukuran ini yang besar-besar. Nah, waktu itu Farid ini duduk. Dia ini termenung. Dia ini sempat juga mikir gitu loh, muncul pertanyaan ini dalam kepalanya. Ini apa aku ini benar ya bisa keluar dari hutan ini? Jadi dia ini benar-benar sudah mulai mikir macam-macam, dia ini udah mulai ragu-ragu. Nah, ketika sedang duduk dan termenung itu, dan Farid ini udah hampir putus asa, samar-samar dia ini mendengar seperti ada suara yang berbisik di telinga kanannya. Jadi suara ini entah suara siapa, dan samar-samar terdengar, "Ayo Rid, kamu pasti bisa, ayo Rid, kamu pasti bisa." Nah, waktu itu entah Farid ini nggak tahu, nggak ngerti itu suara hati atau suara bisikan gaib gitu. Nah, nggak lama kemudian setelah mendengar suara itu, Farid ini memutuskan untuk kembali jalan. Iyalah, aku tak jalan aja, aku pasti bisa lah keluar dari hutan ini. Sampai pada akhirnya Farid ini jalan dan dia ini melihat kalau di bawah hutan yang sedang dia lewati itu nampak ada aliran sungai. Nah, dia pun kembali berusaha kan di situ untuk turun. Jadi dia ini menuruni tebing yang waktu itu tebingnya ini nggak begitu tinggi. Nah, setelah berhasil melewati tebing itu, dia ini jalan menyusuri bantaran sungai sampai di satu titik. Farid ini berjumpa lagi dengan jurang yang membentang di hadapannya. Dan kali ini jurang itu jauh lebih dalam, itu lebih curam dibanding dengan jurang-jurang yang tadi sempat dia lewati. Dan di situ dia ini merasa bingung kan, ini harus lewat mana? Ini mana bisa ya aku sampai ke bawah kalau jurangnya kayak gini? Dan nggak begitu lama, dia ini melihat ada satu pohon yang tumbang. Ini tumbangnya satu pohon itu menjorok ke arah bawah. Jadi pohon ini cukup besar, tumbang ini menjorok ke arah bawah. Nah, waktu itu Farid ini mikir,
loh ini mungkin bisa tak manfaatin kan pohon ini untuk turun ke bawah. Akhirnya tanpa pikir panjang, Farid pun langsung menuruni tebing itu dengan yang manfaatin pohon tadi kan. Nah, ketika dia ini berusaha untuk turun, tiba-tiba badannya ini terperosok ke bawah jurang. Beruntungnya dia ini nggak langsung jatuh ke bawah. Di bawah ini batu. Jadi kakinya ini nyangkut di satu batang pohon gitu. Dan waktu itu posisi dari kepala Farid ini di bawah. Bawahnya ini benar-benar batu. Kemudian dalam posisi tergantung seperti itu, Farid ini kan langsung berusaha kan untuk memperbaiki posisi tubuhnya. Jadi Farid ini benar-benar udah hampir jatuh ke bawah, udah deket sama batu yang ada di bawah. Nah, akhirnya Farid ini berhasil membalikkan tubuhnya itu, dan sesampainya di bawah, Farid ini berusaha untuk menenangkan diri terlebih dahulu di situ. Dia ambil bungkus rokok dari kantong celananya dan dia mulai menghisap sebatang rokok di situ. Nah, nggak lama kemudian, setelah satu batang rokok itu habis, Farid ini jalan lagi. Dan kabut tebal ini nampak mulai turun. Nah, baru beberapa langkah Farid ini jalan. Farid ini ngerasa kalau kakinya ini kok terasa sakit, kakinya ini perih. Dia akhirnya berhenti kan. Dia ngecek kondisi dari kakinya dan setelah dilihat ternyata kaki kanannya itu berlumuran darah. Jadi darah ini kayak ngucur. Akhirnya kan di situ dia bersihin kan darah itu. Sambil dia ini nyari ini sumber lukanya ada di mana, dicari di situ dan ternyata sumber lukanya ini ada di belakang dari lutut kanannya. Setelah dia ini raba, ini ketemu. Jadi belakang lututnya ini nampak agak sobek gitu. Jadi darah ini terus mengalir. Akhirnya Farid pun membalut luka di kakinya itu dengan kaos yang dia pakai. Karena dia ini nggak bawa ganti kan. Dia ini cuma pakai jaket aja sama kaos. Kaos ini dicopot, dia talikan di situ. Dia balut lukanya itu dengan kaosnya. Jadi Farid ini cuma pakai jaket akhirnya. Ya lumayan gitulah untuk meminimalisir pendarahan kan. Nah, selesai membalut lukanya itu, Farid ini kembali beranjak untuk melanjutkan perjalanan. Dia jalan lagi sambil menahan rasa sakit. Jadi jalannya ini udah agak kepincang-pincang di situ Farid. Nah, sesekali juga Farid ini minta tolong gitu, teriak. Dan setelah si Farid ini jalan cukup lama, Farid ini akhirnya kembali memutuskan untuk istirahat dan akan mengisi perutnya dengan sisa biskuit yang dia ini punya. Biskuit yang masih satu bungkus tadi. Nah, Farid ini akhirnya berhenti di situ. Dia ambil tasnya, dia buka. Dan ketika Farid ini buka tasnya itu, biskuit yang dia bawa ini udah nggak ada. Jadi yang ada ini cuma botol air minum yang isinya ini tinggal separuh, tinggal setengah. Dan setelah tasnya itu diperiksa kembali sama Farid, ternyata bagian atas dari tasnya itu robek, depek itu robek. Jadi Farid ini kan mikir, aduh ya pantas ini kalau biskuitnya ini bisa hilang. Kemungkinan jatuh. Waktu Farid ini tadi seperti bergelantungan gitu loh, dengan posisi terbalik, kepalanya ini di bawah di satu batang pohon. Nah, akhirnya Farid ini kan nggak jadi di situ, karena nggak ada yang dia makan kan, nggak ada yang bisa dia makan, dia cuma minum aja di situ. Akhirnya mau nggak mau, untuk mengganjal perutnya, Farid ini pun berusaha mencari sesuatu yang bisa dimakan di sekitaran dari hutan itu, dan Farid ini pun menemukan buah murpei. Jadi buah murpei ini buah yang tumbuh secara liar. Biasanya buah itu banyak tumbuh ini di sekitaran kebun ataupun di kawasan hutan, dan itu bisa dimakan. Jadi buah murpei ini penggambarannya dulu ketika aku kecil ini buah itu memang banyak sekali gitu loh di kebun-kebun gitu. Dan konon katanya itu adalah makanan ular. Tapi sampai sekarang akhirnya aku nggak percaya gitu, ular mana gitu loh yang doyan buah gitu ya. Jadi yang penting waktu itu kan Farid ini perutnya harus tetap bisa diganjel gitulah, terisi batin si Farid, dia pun makan buah itu kan. Nah, nggak lama kemudian hujan ini mulai turun. Farid di situ segera mencari tempat untuk berteduh, dan waktu itu Farid ini cuma bisa nemuin semak-semak yang agak luas. Akhirnya Farid pun berteduh di bawah semak-semak itu. Karena memang waktu itu Farid ini juga nggak bawa jas hujan, jadi lengkap lah udah penderitaan si Farid. Nah, singkat cerita, hujan ini pun mereda. Setelah tadi turun agak lama, Farid pun kembali jalan di situ. Nah, ketika Farid ini jalan, dia ini sempat melihat kalau di arah atas ini seperti ada orang. Nah, Farid ini kan ngerasa agak lega di situ. Akhirnya dia di situ teriak kan, "Oh, tolong, tolong!" Tapi nggak ada sautan sama sekali dari arah atas. Dan setelah diamati lagi sama Farid, ternyata itu bukan orang, melainkan seekor lutung dengan ukuran ini yang cukup besar. Nah, di situ Farid ini kan kecewa. Duh, tak kirain orang. Dia ini kan cuma batin di situ. Ya berarti memang aku ini harus berusaha keluar sendiri dari hutan ini. Kalau memang aku ini masih pengen hidup, gitu kan. Dia jalan lagi di situ. Kondisinya ini udah benar-benar nggak ada makanan, air ini juga sudah habis dia teguk, dan tiba-tiba hujan ini turun lagi dengan sangat deras. Nah, disitulah Farid ini langsung isi botol air minumnya itu kan dengan air hujan. Dia tunggu sampai benar-benar penuh.
Setelahnya dia kembali mencari semak-semak untuk berteduh. Nah setelah dapat, dia ini langsung ke bawah dari semak-semak itu. Kemudian nggak begitu lama Farid ini pun tertidur. Karena kemungkinan Farid ini kan udah benar-benar sangat kelelahan yang luar biasa. Nah entah berapa lama Farid ini tertidur. Kemudian ketika dia ini bangun, hujan ini udah reda. Dan kondisinya ini masih gelap dan benar-benar dingin. Jadi dinginnya seperti menusuk tulang. Akhirnya Farid ini bangun untuk menggerakkan tubuhnya agar merasa hangat gitu. Dia gerak-gerakan tubuhnya. Kemudian dia ini mulai jalan lagi. Dia jalan pelan-pelan. Sampai pada akhirnya Farid ini melihat kelap-kelip dari lampu kota ada di bawah. Nah disitulah rasa optimis ini mulai muncul dalam diri Farid. Dia ini bertekad. Bagaimanapun caranya dia harus bisa keluar dari hutan itu. Itu lampu kota udah kelihatan. Berarti posisinya ini dekat dengan pemukiman batin si Farid. Nah karena nggak mungkin untuk melanjutkan perjalanan di malam itu, Farid ini pun memutuskan menunggu di situ sampai pagi ini tiba. Kemudian dia ini mulai mengumpulkan ranting untuk membuat api unggun. Tapi sayangnya kan ranting yang ada di sana ini semuanya basah karena barusan ini diguyur hujan. Akhirnya api unggun ini nggak jadi dibuat karena nggak bisa nyala. Akhirnya dia ini cuma duduk-duduk di situ sambil melihat kelap-kelip dari lampu kota yang ada di bawah. Nah disitulah Farid ini benar-benar berserah diri kepada Allah. Dia mulai meneteskan air mata di situ sembari berdoa. Ya Allah ya Rob, hamba ikhlas. Apapun keputusanmu hamba ikhlas. Singkat cerita, sayup-sayup Farid ini mendengar suara adzan subuh ini berkumandang. Nah kemudian dilanjutkan setelah suara adzan subuh ini terdengar suara pengajian dari surau-surau yang ada di bawah. Nah suara-suara itu membuat hati si Farid ini jauh lebih tenang. Jadi Farid ini merasa percaya dirinya ini kembali tumbuh, semangatnya ini kembali ada setelah mendengar suara-suara orang yang ngaji itu. Nah singkat cerita setelah sholat subuh, Farid ini kan tidur sebentar di situ agar fisiknya ini kembali bugar kan. Dan setelah matahari ini mulai bersinar dan menembus pepohonan yang ada di hutan itu, Farid ini terbangun karena dia merasa silau gitu. Nah waktu itu Farid ini langsung memutuskan untuk ya kembali mencoba gitulah mencari jalan keluar dari lebatnya hutan belantara di Gunung Ciremai. Nah Farid ini masih terus berusaha mencari jalan keluar. Dia jalan, dia sempat ketemu lagi dengan beberapa jurang sampai pada akhirnya ketika hari mulai masuk ke sore, Farid ini menemukan sungai yang aliran airnya itu kecil. Nah disitulah Farid ini kan beristirahat dengan mengisi botol airnya. Nah dalam kondisi yang benar-benar kelaparan seperti itu, Farid ini masih terus berusaha untuk ya seperti memompa semangatnya sendiri. Pokoknya aku harus kuat, aku harus bertahan, aku harus bisa pulang. Dia pun akhirnya kembali berjalan karena dia ini semangat hidupnya ini masih tinggi. Nah belum lama Farid ini jalan, di arah depannya itu dia melihat ada sepasang mata ini yang bersinar dari balik semak pohonan. Farid akhirnya berhenti di situ kan. Dia ini mengamati, dan setelah seksama dia ini amati, ternyata itu adalah harimau belang berwarna hitam dan putih. Jadi harimau itu nampak duduk dengan tenang, seolah-olah sedang mengawasi Farid. Kemudian nggak begitu lama, terdengar auman dari harimau itu. Nah di momen itulah seluruh tubuh dari Farid ini bergetar. Dia benar-benar ketakutan dan nggak tahu harus ngapain. Akhirnya dia pun mengucapkan istighfar di situ berkali-kali kan, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Setelahnya Farid ini mencoba jalan mundur ini dengan sangat pelan. Jadi dia ini berusaha untuk kembali ke jalannya tadi sempat dia lewati. Karena nggak mungkin dia ini jalan ke depan. Kalau dia ini nekat jalan ke depan, ya bisa habis tubuhnya dikoyak sama harimau belang itu kan. Akhirnya setelah harimau ini udah nggak kelihatan, Farid pun jalan agak cepat gitu kan untuk mencari jalan yang lain. Sampai pada akhirnya Farid ini udah jauh dari lokasi harimau tadi. Kemudian dia pun merebahkan diri di situ. Dia nggak henti-hentinya berucap syukur di situ. Ya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah, udah ketemu sama harimau lagi, jangan ketemu lagi gitu kan. Nah Farid ini masih terus berbaring. Nah singkat cerita, malam ini kembali datang. Kabut ini turun dengan tebal. Farid ini kembali memetik buah murbei dan memakannya. Karena buah murbei ini benar-benar banyak di situ. Informasi dari Farid. Setelahnya dia mulai melantunkan sholawat setelah makan itu kan. Nah informasinya dari Farid, lokasi dia ini tersesat pada waktu itu benar-benar ya seperti lokasi yang terisolir. Kalaupun ada tim SAR yang datang menolong, aksesnya itu nanti sangat sulit. Jadi mungkin harus ya menggunakan helikopter atau minimal pakai bantuan seperti tali webbing untuk bisa mengevakuasi dirinya itu. Kemudian Farid ini kembali merebahkan diri. Dia ini bertawakal di situ. Benar-benar udah berserah diri Farid. Sampai dia ini akhirnya yang nggak sadarkan diri karena benar-benar udah nggak punya tenaga. Dia ini udah lemes, benar-benar lemes. Nah singkat cerita,
Farid ini membuka matanya secara perlahan. Karena sayup-sayup Farid ini mendengar seperti ada suara yang membangunkan dia. Jadi suara ini adalah suara nenek tua. Nah, ayo nak bangun, kamu udah ditunggu. Ayo nak bangun. Nah, setelahnya Farid ini kan membuka matanya. Dia ini melihat, jadi ada sosok nenek tua dengan pakaian ini serba putih sedang berjalan di hadapannya. Jadi nenek tua ini nampak memukul kentongan ini berkali-kali. Tuk, 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 seolah-olah menandakan sedang ada bahaya. Nah, setelahnya Farid ini kan benar-benar sadar di situ. Nah, ketika Farid ini sadar, sosok nenek tua ini udah nggak kelihatan, udah hilang. Dan tiba-tiba langsung di situ Farid ini mendengar ada suara orang-orang yang berteriak memanggil namanya. Rid, Farid, Rid, Farid, Mas Farid, Mas Farid. Jadi suara-suara itu terdengar dari arah atas. Nah, dengan sisa-sisa tenaga, Farid pun berusaha berteriak sekuat tenaga untuk minta tolong di situ. Dan tanpa disangka, teriakan Farid itu pun didengar dan mendapatkan respon. Alhamdulillah, batin si Farid. Nah, jadi respon ini dari atas. Kami dari tim SAR, Mas. Kami dari tim SAR. Cek posisi, cek posisi. Coba teriak lagi, Mas Farid. Teriak lagi. Nah, akhirnya Farid ini teriak lagi untuk memastikan posisinya ini ada di mana. Dan setelah cukup lama tim SAR ini memastikan posisi Farid, mereka pun coba kan untuk mengevakuasi si Farid ini. Nah, karena lokasinya ini sangat sulit untuk dijangkau, akhirnya setelah memakan waktu ini sampai berjam-jam, tim SAR pun berhasil mengevakuasi Farid dengan cara ini menebas semak belukar dan juga dibantu dengan akhirnya bantuan dengan tali webin. Nah, singkat cerita, setelah Farid ini berhasil dievakuasi, tim SAR ini menginformasikan kepada orang-orang yang berada di balai desa di bawah kalau Farid ini udah ditemukan. Kemudian tim SAR ini memberikan sebuah HT sama si Farid. Farid ini disuruh bicara di situ dengan keluarganya. Akhirnya Farid ini di situ ngobrol di situ dengan orang tuanya. Dia ini ngobrol sambil nangis. Jadi orang tua dari Farid ini berada di balai desa, nungguin kabar dari ditemukannya Farid. Jadi Farid ini bilang di situ, alhamdulillah Pak, Bu, Farid ini masih diberi kesempatan hidup sama Gusti Allah, alhamdulillah. Nah, kemudian Farid ini disuruh di situ untuk beristirahat sebentar oleh tim SAR itu kan, agar dirinya ini lebih tenang. Di situ disuruh minum air. Farid ini disuruh ya banyak gitulah minum air ini agar dehidrasinya ini menurun. Nah, kemudian setelah agak tenang, Farid ini menceritakan semua yang dia alami selama dia ini tersesat kepada tim SAR. Lalu di situ tim SAR ini memberitahu kepada Farid bahwa laporan kehilangannya itu masuk di Minggu siang. Kemudian tim SAR ini beserta jajarannya itu kan mulai melakukan pencarian di sore harinya, dan Farid pun ditemukan waktu itu di hari Senin dini hari, sekitaran jam 2 lebih 30 menit. Dan singkat cerita, kira-kira di jam 10 siang, mereka semua ini udah sampai di bawah. Keluarga dan teman-teman Farid ini sudah nunggu semuanya di sana. Si Yusuf, si Wawan ini juga nangis di sana, orang tuanya nangis. Dan tanpa berlama-lama di sana, di base camp itu, Farid ini langsung dilarikan kan ke rumah sakit yang ada di daerah Cirebon. Dan setelah mendapatkan penanganan awal dari pihak rumah sakit yang ada di Cirebon itu, Farid ini langsung dibawa menuju ke rumah sakit yang ada di Jakarta. Nah, singkat cerita, setelah melalui masa pemulihan selama hampir 2 minggu, akhirnya Farid pun mulai bisa beraktivitas seperti sedia kala. Dia bisa beraktivitas kembali, alhamdulillah. Nah, sampai cerita ini dibagikan, kisah ini dibagikan oleh Farid, dia ini masih melakukan aktivitas pendakian gunung. Jadi Farid ini mengaku dia ini nggak kapok karena kecintaannya terhadap gunung itu sendiri yang membuat dia ini bertahan untuk tetap mencintai gunung. Dan kondisinya sekarang Farid ini sudah menikah dan masih tinggal di Jakarta. Nah, itulah kisah yang dibagikan oleh Mas Farid. Semoga bisa diambil hikmah dan pelajaran. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam rimba.